Lalu yang nantang-nantang suruh bawa kitab yang ada pada zaman itu. Pertanyaannya, kamu itu orang pintar apa orang bodoh? Rais Am itu mengatakan Ubaidillah itu ada dalam kesimpulan ilmiah, tapi masih menukil dari kitab orang Ba'alawi yang namanya Ali Khirid. Berarti ngelencermu kurang adoh, ya. Ngelencermu, pelesirmu itu kurang jauh. Apa tidak tahu situasi pada abad ke-5 ke-6 itu? Situasi ini, kok minta-minta? Cukup. Apalagi kalau masalah nasab itu sebetulnya ya, yang sudah masyhur dalam fikih-fikih kita itu cukup istifad syuhra wal istifadhah. Kalau tokoh-tokoh masyarakat sudah masyhur di situ mengakui sampai beliau-beliau itu wafat, ya. Wafat, tidak ada yang ingkar, tidak ada yang menolak lah, tidak ada. Nah, kalau namanya menolak ya ada orang, tapi nolaknya itu benar apa bohong-bohongan? Nolaknya itu nolak yang batil karena godop-godopan, karena benci-bencian, karena tidak berdasar ilmu, ya itu banyak. Memang yang suka begini ini biasanya Wahabi, Syiah. Muridnya Albani itu namanya Syukri Murad Syukri apa Syukri Murad, itu juga, dan itu yang banyak dipakai di Indonesia ini, ditiru-tiru itu nolak. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya pembelaan Kiai Haji Miftahul Akhyar. Beliau ini adalah Ketua Rais Am PBNU. Namun sangat disayangkan sekali ya, sekelas beliau ini kok bisa membela Habib Ba'alawi, yang dimana Habib Ba'alawi ini merendahkan yaitu Kiai pribumi. Bahkan saya pernah melihat yaitu video Kiai Haji Miftahul Akhyar ini itu didatangi oleh Habib Umar ya, Bapak Umar yang dari Hadramaut sana itu, Tarim, Yaman sana. Itu datang ke pondoknya Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar. Kenapa Mbah Kiai Miftahul Akhyar ini membela Habib Ba'alawi? Ya pasti sudah direkrut oleh Bapak Umar ya teman-teman. Nah oke teman-teman, saya akan tampilkan yaitu video di mana Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar ini didatangi oleh Bapak Umar ya, Habib Umar gitu ya teman-teman. Oke, mari kita simak videonya. Nah ini kan Kiai Sepuh yaitu Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar, dan ini Bapak Umar. Ini datang ke situ ya, ke pondoknya Bapak Kiai Miftahul Akhyar. Wa naqulu lakum marhaban ahlan wa sahlan bikum, nazaltum ahlan wa hadaltum sahlan, wa nuqaddimu syukra wa taqdir ilaikum ala hadhihi ziyarah al-thamina. بإذن فضيلة الرئيس العام الشيخ مفتاح الأخيار، اسمحوا لي أن ألقي كلمات باسم نهضة العلماء أبين لكم عن سورابايا وعن نهضة العلماء ودورها على مرور الزمان باختصار. الحمد لله على هذا الاجتماع الذي نرجو أن يكون به حسن انتفاع وشريف ارتفاع. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya kedatangan Bapak Umar ke pondoknya Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar. Nah makanya kita tidak heran bahwasanya Mbah Kiai Haji Miftahul Akhyar ini membela Habib Ba'alawi. Bahkan pembelaannya ini tidak ilmiah ya, yaitu secara narasi, seperti yang apa saya tampilkan di video pertama tadi. Nah oke teman-teman, jadi ini ada tanggapan yaitu dari Kiai Imad Al-Bantani tentang terkait masalah Mbah Kiai Haji Miftahul Akhyar ini. Oke, mari kita simak videonya. Rais Am itu mengatakan Ubaidillah itu ada dalam kesimpulan ilmiah, tapi masih menukil dari kitab orang Ba'alawi yang namanya Ali Khirid yang wafat 960 Hijriah. Ya, sedangkan pengakuan mereka sebagai turun Nabi itu 895. Hanya sekitar 65 tahun sejak kitab pertama itu dikarang, kreasi nasab Ba'alawi itu dibangun, kemudian ada lagi orang Ba'alawi yang kemudian mengarang kitab namanya kitab Al-Ghurar, dan kitab itulah yang dikutip oleh Rais Am. Dalam tradisi NU kan ada sebagian yang mengatakan kalau ada sebuah narasi proposisi dalam sebuah kitab yang mu'tabarah, itu bisa kitab itu dijadikan pegangan. Itu sebenarnya bukan di dalam bab nasab ya, tetapi dalam pemikiran, dalam teologis, dalam saintifik gitu. Tapi kalau dalam nasab itu adalah tidak bisa dilepaskan dari ilmu sejarah. Ilmu sejarah itu haruslah logis dan verifikatif. Nah, ketika sudah logis, maka kita verifikasi. Betulkah berita yang ada di dalam kitab Al-Ghurar ini? Kitab Al-Ghurar yang dikarang 960 Hijriah, kemudian mengkhabarkan sebuah peristiwa sejarah
tentang sosok namanya Ubaid yang ada di tahun 383 Hijriah. Ini untuk mengetahui apakah berita yang ada di dalam kitab Al-Ghurar ini benar, harus diverifikasi di kitab-kitab yang dikarang pada masa Ubaidillah ini. Dan saya telah mengkajinya. Dari mulai hari wafatnya Ubaidillah 383, setelah itu sampai pengakuan tahun 895 Hijriah, itu ada banyak kitab, baik nasab dan sejarah yang ditulis, dan tidak ada satupun yang menyebutkan seorang yang namanya Ubaidillah, baik dia sebagai anak Ahmad bin Isa maupun hanya ketokohannya dalam sejarah, misalnya di dalam ilmu pengetahuan yang semacam seperti apa yang telah disebutkan oleh kitab-kitab Ba'lawi di masa kemudian, bahwa dia seorang mujtahid, dia seorang ulama besar, dia seorang guru dari Syekhul Islam dan sebagainya. Nah, inilah yang sekarang ini sedang kita lawan, yaitu narasi-narasi rekonstruksi atau konstruksi dari nasab Ba'lawi yang dibangun sejak abad 9 sampai sekarang. Ini 550 tahun, dan ternyata kekosongan riwayat mereka itu adalah 550 tahun pula. Ini angka keramat yang saya kira sekali lagi Allah tidak akan beri waktu lagi untuk Ba'lawi mengaku sebagai keturunan Nabi setelah hari ini. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya tanggapan dari Kiai Imad Al-Bantani tentang terkait masalah nasab Ba'lawi. Namun kalau saya lihat ya, yaitu Kiai Haji Miftahul Akhyar ini memang beliau ini sangat ya kekeh sekali untuk membela nasab Ba'lawi, bahwasanya Ba'lawi ini adalah nasabnya bersambung pada Rasulullah SAW. Tapi ya, dengan kajian-kajian ilmiah yang diteliti oleh Kiai Imad Al-Bantani menunjukkan bahwasanya Ba'lawi ini nasabnya itu terputus dari Rasulullah SAW, yaitu sesuai dengan kitab nasab, kitab sezaman, sejarah, filologi, dan tes DNA. Mereka ini tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. Tapi Kiai Sepuh ini itu masih saja membela Habib-Habib Ba'lawi, yaitu dengan husnudzon. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar ini itu mengambil ataupun menggunakan metode yaitu syuhroh istifadoh. Karena Ahmad bin Isa ini tidak memiliki anak yang namanya Ubaidillah. Nah oke teman-teman, jadi saya kalau melihat ini ya, anehnya ya teman-teman ya, orang-orang Habib-Habib Ba'lawi ini, mereka ini kalau berceramah ini tidak terlepas dari dawir, menipu umat. Lalu kemudian khurafat-khurafat yang mereka sampaikan kepada kaum muslimin. Apakah para kiai ini tidak melihat ya, mereka ini kalau berceramah itu sangat ya, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Tapi kok masih saja dibela, ini sangat memperhatinkan ya. Jadi bukan itu saja tentang pembelokan sejarah dan lain-lain. Klaim-klaim palsu yang mereka klaim seakan-akan memutarbalikkan sejarah. Dan Indonesia ini seakan-akan milik dia. La haula wala quwata illa billah. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.